kalau pembesaran pembuluh darah aorta itu terjadi pada pangkal aorta, maka jalan pembedahan adalah merupakan jalan satu-satunya pada pasien. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Sugisman, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler, konsultan bedah jantung dewasa di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Dalam Sentra Scope kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar aneurisma aorta. Jadi aneurisma aorta itu adalah pembesaran abnormal pada pembuluh darah utama di dalam tubuh kita yang dinamakan dengan aorta itu. Jadi kalau diameternya sudah lebih dari 5 cm, maka itu sudah dikatakan sebagai aneurisma aorta. Ukuran normal dari pembuluh darah utama kita itu hanya berkisar di antara 2-3 cm aja, ya. Jadi kalau ukuran pembuluh darah kita mengalami pembesaran yang abnormal, maka itu bisa disebut sebagai aneurisma aorta. Ya, faktor risiko penyebab terjadinya aneurisma aorta itu bisa bermacam-macam ya. Bisa disebabkan karena ada faktor genetik tertentu pada pasien-pasien tertentu, pada sindrom tertentu, yang dimana dinding pembuluh darah aortanya memang mengalami pembesaran secara abnormal. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor hipertensi yang lama. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi yang lama, itu bisa memberi dampak pada ukuran abnormal pada pembuluh darah aortanya. Demikian. Sebenarnya gejala yang timbul pada pasien-pasien yang menerima aneurisma aorta itu hampir minimal ya, hampir tidak ada ya. Dia pasien baru merasakan gejala yang ditimbulkan aneurisma aorta itu bila dia sudah berhubungan dengan organ-organ yang lain ya. Apalagi misalnya kalau ukuran aneurismanya itu sudah melebihi ambang batas yang normal sehingga dia memberi desakan pada organ-organ lain. Hal lain adalah kalau pembesaran abnormal tersebut menimbulkan robekan pada pembuluh darah itu sendiri sehingga pasien akan mengalami keluhan yang timbul akibat dari robekan tersebut. Nah, khusus pada pembuluh darah aorta yang berada di pangkal, karena akibat dari pelebaran pembuluh darah yang abnormal tadi, maka akan menyebabkan dimensi katup aortanya itu akan membesar. Sehingga dampaknya adalah timbul kebocoran pada katup aorta. Nah, akan muncul keluhan pada pasien akibat dari kebocoran katup aorta tersebut sebagai akibat ikutan daripada proses pembesaran pembuluh darah aorta tadi itu. Ya, pengobatan yang bisa dilakukan pada pasien itu bisa dengan dua cara ya. Kalau pembesaran pembuluh darah aorta itu terjadi pada pangkal aorta, maka jalan pembedahan adalah merupakan jalan satu-satunya pada pasien, ya, dengan melakukan operasi bental prosedur pada pasien. Tetapi kalau pembesaran pembuluh darah aortanya itu berlokasi di dalam rongga perut kita, maka pilihannya bisa ada dua, ya. Bisa dengan open surgery, dengan jalan pembedahan. Yang kedua, bisa dilakukan tindakan endovascular stenting ya. Jadi diagnostik pada pasien dengan melakukan CT scan itu akan menentukan pilihan terapi yang bisa kita berikan pada pasien. Ya, aneurisma aorta akan merupakan kegawat daruratan jika dia diikuti oleh kejadian misalnya tadi terjadinya sobekan
pada dinding pembuluh darah aorta yang membesar tadi, maka dia akan merupakan kegawatan. Hal lain, jika pembesaran pembuluh darah aorta tersebut tadi itu menyebabkan terjadinya kebocoran akut pada katup aorta, maka dia adalah merupakan emergensi yang harus segera dilakukan tindakan pada pasien tersebut. Ya, aneurisma aorta apabila kita telah lakukan tindakan operasi, tentu saja kita tetap harus mengikuti pola hidup yang sehat, ya, pola makan yang sehat, kemudian juga tentu saja dengan lifestyle yang sehat. Hindari kegiatan merokok misalnya, karena kegiatan merokok itu bisa menyebabkan kekuatan dinding pembuluh darah jadi bisa berkurang.